Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sebagai manusia, kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki taraf kehidupan. Manusia memang sudah diatur rezeki, nasibnya ya, qada dan qadar di akhirat atau di lauh mahfudz. Tapi manusia juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk usaha memperbaiki taraf hidupnya. Umumnya kalau di Pulau Jawa, salah satu ikhtiar memperbaiki taraf hidup itu dengan laku tirakat, ya, berasal kata dari laku torikot gitu ya, laku torikot. Nah, kisah untuk malam hari ini terkait cerita Mr. Zack zaman dahulu ketika melakoni suatu atau berikhtiar, suatu ketika berikhtiar untuk berdoa kepada Allah untuk mencari taraf hidup yang lebih baik. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin kiranya di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat kisah-kisah terbaru untuk teman-teman sekalian. Oke, kita ke cerita ya. Sebagai orang Jawa gitu ya, atau budaya Jawa yang Mr. Zack sering temui, itu ada salah satu usaha untuk memperbaiki taraf hidup dengan laku tirakat ya. Kita tetap meminta, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tetap meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tapi ada semacam mahar atau ada semacam laku prihatin yang dilakukan sembari berdoa kepada Allah gitu ya. Orang Jawa itu ada yang misalkan puasa Senin Kamis, ada yang puasa ala Nabi Daud gitu ya, yang insya Allah tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Misalkan puasa Daud ya, selang puasa sehari, selang besok tidak puasa dan seterusnya. Ada yang Senin Kamis, ada yang misalkan puasa mutih saja, atau membatasi makanan-makanan tertentu gitu ya. Nah, yang Mr. Zack lakukan ini adalah pada waktu itu adalah berniat untuk mengurangi tidur dan mencoba untuk tidur di luar rumah. Kejadian kira-kira sekitar tahun 2003-2004 ya, ketika Mr. Zack sedang menuntut ilmu, sedang berkuliah S1 di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta gitu ya, karena sudah mendekati penyusunan skripsi dan dengan niat untuk mudah nantinya menjemput rezeki Allah melalui mendapat pekerjaan ya, Mr. Zack ini kemudian melakukan tirakat dengan cara melek dan tidur di luar. Melek artinya tidur setelah berganti hari, tidur setelah jam 12 malam, dan itu dilakukan tidur di luar rumah. Pada waktu itu Mr. Zack tinggal di suatu daerah di Kabupaten Sleman ya, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, yang pada waktu itu masih boleh dibilang banyak sekali tanah-tanah kosong gitu ya, tanah-tanah kosong atau tanah-tanah yang belum dibangun ya. Mr. Zack tinggal bersama keluarga paman ya, bersama keluarga Pak Le, dan sudah izin jadi akan tidur di luar, di mana posisi tidur itu adalah di antara jepitan atau di antara tembok carport dengan mobil. Jadi kalau dilihat rumah Pak Leknya Mr. Zack ini boleh dibilang
seperti tusuk sate gitu ya, tapi enggak persis tusuk sate ya, agak nyerong tapi tusuk sate. Kemudian di situ ada garasi tertutup dengan semacam gerbang. Di situ ada carport, jadi maksudnya tinggal di situ, tidur di situ gitu ya, untuk laku tirakat dan laku prihatin dengan tujuan untuk meminta kepada Allah ya, meminta hanya kepada Allah dengan tambahan berupa laku prihatin itu. Di depan rumah Pak Liknya Mitra Zack itu ada tanah kosong, sampai ke, kalau kita menghadap keluar di sebelah kiri itu juga tanah kosong ya, di suatu daerah ya, di Jalan Magelang ya, nggak perlu disebutkan detailnya, sekitar tahun 2003-2004, dan itu masih banyak tanah kosong. Pada waktu malam pertama tidur di luar itu tidak ada gangguan apa-apa gitu ya. Gangguan nyamuk pun tidak ada ya, karena sudah diakali dengan mengoleskan lotion anti nyamuk itu ya. Jadi membawa HP ya, waktu itu ada HP yang belum HP smart ya, masih HP jadul tapi masih sudah bisa nyetel radio. Jadi untuk teman supaya nggak sepi itu setel radio dari HP dan mengoleskan lotion ya. Tidur nanti pasang waker, kira-kira jam 3:30 akan bangun. Tujuannya untuk masuk ke rumah sekaligus sholat tahajud ya. Niatnya lillahi ta'ala, untuk berdoa kepada Allah dengan harapan diberikan hidup yang lebih baik di masa depannya. Malam hari tidak ada malam pertama tidak ada gangguan apa-apa gitu ya. Kita ulangi malam kedua tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Nah, masalah terjadi ketika malam ganjil, yaitu malam ketiga. Ketika Mitra Zack tidur itu di belakang itu kan mobil ya, mobil parkir ya, mobil punya Pak Lik. Tapi di belakang ketika Mitra Zack tidur menghadap tembok itu di belakang persis ya, mungkin di kolongnya mobil itu ada seperti nafas ya. Ini tubuh merinding ya, jelas-jelas merinding gitu ya. Tapi ya kita zikir saja ya, kita niatnya tidak mengganggu, sama-sama manggon atau sama-sama menghuni di bumi Allah gitu. Dan saya niatnya berdoa kepada Allah lillahi ta'ala ya, tidak meminta kepada yang lain, hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. Zack abaikan itu suara-suara seperti hembusan nafas, bahkan seperti ada angin yang berhembus di telinga gitu ya. Singkat cerita, karena zikir terus akhirnya ketiduran. Jam 3 bunyi waker, masuk rumah dan seterusnya. Malam keempat tidak ada gangguan ya. Malam kelima, malam ganjil, itu ada bunyi seperti benda jatuh gitu ya, benda jatuh dari tanah kosong di depan ya. Tapi Mitra Zack itu berhusnuzon ya, berpikiran siapa tahu itu yang jatuh kelapa karena memang ada pohon kelapa di tanah kosong tersebut. Setelah bunyi gedebuk gitu ya, seperti barang jatuh, itu ada suara nafas lagi. Tapi kalau manusia ya nggak mungkin, karena ada di bawah kolong mobil, yang mobil waktu itu mobil sedan yang tingginya mungkin tidak memungkinkan orang berada di kolong mobil gitu ya. Gitu ya. Mitra Zack niatnya karena dari awal mencoba tirakat ya, ini mungkin ini godaan ya, kita abaikan saja, ya, mencoba untuk tidur di luar selama seminggu atau 7 malam berturut-turut gitu ya. Hari ketiga ada gangguan suara, hari kelima ada gangguan suara jatuh gitu ya, seperti kelapa, dan suara bernafas atau suara hembusan nafas. Malam ke-6 seperti biasa, tidak ada gangguan. Ketika malam ke-7 ketika malam boleh dibilang terakhir Mitra Zack ini laku tirakat ya, tidur di luar, itu sudah siap ya, ini karena sudah melihat polanya malam ganjil. Mitra Zack ini sudah bersiap ya, sudah wudhu, kemudian baca sholawat, baca surat 3 qul itu ya, surat An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas, tidurlah ya. Kembali lagi terdengar seperti benda jatuh, tapi kali ini lebih berat ya, seperti
karung yang jatuh dari atas ya, seperti karung beras atau mungkin sansak tinju, sansak yang diisi pasir itu jatuh dari atas, bluk gitu ya, bahkan sampai membuat bahasa Jawanya horeg ya, membuat seperti tanah itu bergetar gitu ya, bruk, dan kemudian seperti ada benda hitam yang melesat dari kebun kosong di depan rumah ya. Karena memang boleh dibilang rumahnya Pak Ali ini paling pinggir, depan dan samping itu tanah kosong semua pada waktu itu. Mr. Zack abaikan ya seperti biasa, karena niatnya tirakat, niatnya meminta hanya kepada Allah, berzikir sampai akhirnya ketiduran. Tapi tetap ada suara-suara yang aneh gitu ya. Kalau malam ketiga kelima itu seperti hembusan nafas, kali ini seperti suara antara erangan atau suara tangisan gitu ya. Jelas sekali ya, ini suara erangan atau suara tangisan antara anak kecil dan suara perempuan ya. Seperti itu, merinding, jelas merinding. Nah, tapi ini bagian dari mungkin cobaan gitu ya, cobaan. Tetap baca sholawat gitu ya, salah satunya sholawat asgil ya, yang teringat ya, sholawat asgil dan sebagainya, sampai akhirnya ketiduran. Nah, ketika jam 3 waker HP ini berbunyi ya, untuk masuk ke rumah Mr. Zack itu harus lewat jalan, karena posisi rumah tersebut itu dari karpot menuju pintu itu mepet gitu ya. Jadi kita harus buka pintu karpot, kita jalan ke depan rumah baru masuk lagi. Jadi seperti letter U gitu ya. Karena kalau kita nyebrang mobil itu ngepres antara mobil dan gerbang tadi, mepet sekali. Nah, begitu saya dengar suara waker jam 3 itu, mata masih berat ya, tetap bangun. Depan itu kan seberang jalannya jalan kampung lah, jalan kecil. Untuk mobil nggak bisa bersimpangan, mobil nggak bisa berpapasan. Mungkin lebar jalan itu sekitar ya mungkin 2 meter ya, 2,5 meter lah, hanya bisa dilalui satu mobil. Depan rumah itu jalan 2 meter, setelah itu tanah kosong memanjang dan lebar. Begitu saya mau masuk ke rumah, harus buka itu pintu karpot ya, pintu gerbang karpot. Karena karpot itu kan ditutupi semacam kayak plastik mika yang buram gitu ya, yang buram, yang warna-warna gelap itu. Begitu saya buka ke samping, itu dari tanah kosong jarak kira-kira 3 meter itu sudah, ini merinding inget ya, sudah menunggu. Itu seperti orang menunduk, rambutnya panjang ya, rambutnya ya, syukurnya mukanya nggak kelihatan ya, mukanya ketutupan rambut gitu, rambut panjang sampai dada. Kemudian karena gelap nggak tahu menapa atau melayang gitu, yang jelas ternyata suara erangan atau suara tangisan itu dari makhluk itu gitu ya. Dengan merinding disco gitu, tutup gerbang ya, masukin kunci jalan ke depan, masukin kunci ya, tetap aja ada agak-agak tremor gitu ya, masukin kunci baru masuk, dan kemudian kunci pintu lagi, baru wudhu untuk sholat tahajud. Tapi itu rasanya luar biasa gitu ya, sepersekian detik ya sekian detik lah dari bangun, buka gerbang, masuk ke dalam rumah, itu mungkin nggak sampai 20 detik, tapi rasanya seperti berjam-jam ya. Ada makhluk yang menunggu, seperti menunggu dari tanah kosong yang gelap itu ya. Tingginya mungkin sama seperti rata-rata manusia, 170-an cm, tapi dia menunduk, rambutnya hitam panjang, aug-augan gitu, rambutnya berantakan, tidak tersisir. Terus karena gelap nggak tahu melayang atau napak tanah dalam hati asmbuh lah ya. Udah nggak mikir, saya niatnya Mr. Zack niatnya untuk tirakat, mencari berdoa kepada Allah semoga diberikan rezeki dan diberikan hidup yang lebih baik di dunia. Itu pengalaman Mr. Zack ketika tirakat selama 7 malam, mencoba untuk laku atau tirakat dengan cara tidur di luar rumah. Oke, baik, demikian cerita untuk malam hari ini.
Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.